Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar? Tetap semangat, harus tetap semangat Bapak Ibu. Kita harus belajar, belajar dan terus belajar. Kita harus terus mencari sesuatu yang baru Bapak Ibu. Kita harus berubah dari cara-cara kita yang lama. Kita harus berubah, kita harus mencari sesuatu yang baru Bapak Ibu. Karena saat ini perubahan dunia semakin cepat Bapak Ibu. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mau memberikan video tutorial tentang Google Classroom dan segala sesuatu yang terkait di dalamnya Bapak Ibu. Sekarang ini kita dituntut untuk bagaimana kita harus belajar Bapak Ibu. Pembelajaran yang berbasis teknologi atau menggunakan sistem belajar daring. Nah, Bapak Ibu, ada berapa sistem belajar daring yang direkomendasikan mungkin secara nasional Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Kuiper School, Rumah Belajar, Google for Education, lalu ada juga Ruang Guru, lalu ada juga yang namanya Sekolahmu, ada Zenius, dan lain-lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya yang populer misalnya ada Moodle, ada Microsoft Teams, atau ada juga Edmodo, ada juga yang namanya Skologi Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau tatap muka sama anak-anak Bapak Ibu bisa menggunakan Cisco Webex dan juga bisa pakai Zoom atau Google Meet Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana Bapak Ibu? Dari sekian banyak yang Bapak Ibu kuasai. Nah, Bapak Ibu, dari pengalaman yang ada Bapak Ibu ya, yang dialami selama ini ternyata Bapak Ibu, hampir semua orang pasti memiliki yang namanya handphone atau Android. Punya kota data, tetapi mana yang menjawab kebutuhan saat ini? Ternyata pilihannya Bapak Ibu ya dari pengalaman irit kota juga dan menjawab kebutuhan semua kalangan, kita disarankan kalau bisa menggunakan Google Classroom. Nah, syaratnya hanya memiliki handphone atau laptop, kemudian bisa terkoneksi dengan internet, lalu punya yang namanya email Bapak Ibu. Yuk kita langsung saja belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu masuk ya di email Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah punya email, silakan masuk di halaman ya, halaman Google Classroom Bapak Ibu, atau masuk ke email Bapak Ibu dulu ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke email yang Bapak Ibu gunakan. Silakan dipilih Bapak Ibu, pastikan akun yang mana yang Bapak Ibu mau gunakan untuk Google Classroom ini. Nah, kalau saya pilih akun dari dinas Bapak Ibu ya. Lalu, nah ini sudah akun dinas Bapak Ibu. Nah, kita pilih akun dinas. Silakan Bapak Ibu mau pilih akun yang mana, silakan. Nah, di sini ada icon Bapak Ibu yang ini samping. Ini Bapak Ibu ya. Yang bersih 4 ya. Ada titik-titik. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini.
cari yang namanya Google Classroom atau Classroom Bapak Ibu. Tinggal klik saja Bapak Ibu. Kita akan dibawa ke sini Bapak Ibu, ke halaman ini, Google Classroom. Nah, pada kesempatan ini saya akan berikan tutorialnya mengenai bagaimana Bapak Ibu membuat kelas, lalu kita mengisi nama kelas kita, lalu nanti saya jelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya apa saja. Lalu nanti kita coba ganti temanya yang ada. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di halaman ini Bapak Ibu coba perhatikan. Ada icon plus di sini Bapak Ibu ya. Atau tambah. Kalau Bapak Ibu mau buat kelas ya. Coba Bapak Ibu klik icon plus ini. Nah, itu ada dua pilihan. Yang pertama, gabung ke kelas, dan yang kedua ada ya, buat kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu sebagai guru klik yang buat kelas. Tapi kalau sebagai murid gabung ke kelas, ya. Atau Bapak Ibu mau gabung ke kelas. Nah, Bapak Ibu misalnya mau gabung ke kelas lain, nah Bapak Ibu bisa klik gabung ke kelas. Nah, karena sekarang kita mau buat kelas dulu Bapak Ibu, jadi kita klik yang namanya pilihan buat kelas. Silakan Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini Bapak Ibu silakan mengisi nama kelas Bapak Ibu. Misalnya saya isi di sini misalnya kelas PB misalnya ya, kelas 10 perbankan atau PB. Oke. Lalu bagiannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa misalnya mengisi semester atau tahun pelajaran boleh. Nah, saya di sini bolehlah mengisi tahun pelajaran ya, TP 2020 2021. Lalu di sini mata pelajaran, Bapak Ibu silakan isi dengan nama mata pelajaran Bapak Ibu. Misalnya saya karena mengajar sejarah Indonesia, berarti saya memasukkan sejarah Indonesia misalnya ya. Sejarah Indonesia. Oke. Lalu ruangannya berapa Bapak Ibu? Terserah Bapak Ibu. Misalnya 201 atau misalnya atau bisa juga di rumah atau di mana gitu ya. Lalu di sini ada dua option Bapak Ibu, pilihan batal atau buat. Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita mau buat kelas, kita klik yang namanya buat kelas. Kalau mau dibatalin tinggal batal aja. Kalau Bapak Ibu nggak jadi buat misalnya ya. Buat. Oke, sekarang proses. Terus Bapak Ibu, di sini kelasnya sudah jadi. Yang tadi kita buat di halaman ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini kelas yang tadi kita buat. Kelas 10 PB ya. Tahun pelajaran 2020-2021. Lalu di sini ada kode kelasnya di sini Bapak Ibu. Lalu di sini di bawahnya juga ada link Meet atau buat link Meet kita di sini. Bapak Ibu, kalau misalnya nanti mau video conference bersama anak-anak kita, bisa di sini Bapak Ibu. Lalu selanjutnya di sini ada di bagian kanan paling bawah ada pilih tema dan upload foto. Ya Bapak Ibu ya. Di banner ini banner kelas kita ini Bapak Ibu yang kita buat. Kelas 10 PB. Lalu silakan pilih. Misalnya mau ganti bannernya Bapak Ibu, tinggal pilih tema aja di sini. Klik pilih. Nah, kita akan dibawa ke halaman ini Bapak Ibu. Ini di galeri Google Classroom yang ada.
Nah, tinggal pilih suka-suka kita yang mana. Nah, ini tadi pakai yang ini. Kalau kita mau ganti boleh. Tinggal klik aja, lalu pilih tema, kelas. Dia otomatis akan berubah, Bapak Ibu. Ya, berubah. Lalu, kalau misalkan kita mau ganti foto aja dari laptop kita. Nah, silakan Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya upload foto. Ya, ambil dari komputer kita. Berarti kan kita pilih dari komputer Anda. Nah, cari di mana gitu ya Bapak Ibu fotonya atau gambarnya. Silakan pilih di data yang Bapak Ibu simpan, dokumen yang Bapak Ibu simpan. Misalnya saya mau ganti dengan yang ini misalnya. Nah, dia akan otomatis Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata fotonya terlalu kecil ya, foto yang Anda upload terlalu kecil. Paling tidak dimensinya harus 800 katanya. Paling 200, berarti nggak bisa. Ya, berarti Bapak Ibu harus cari foto yang bisa diupload ya. Kemudian coba cari lagi Bapak Ibu ya di sini misalnya di mana ya? Misalnya ini. Oke, coba kita coba yang ini bisa nggak? Nah, ini bisa Bapak Ibu. Tinggal ditarik aja ke kiri kanan gitu ya, menyesuaikan. Misalnya kita mau ngambil ini aja, tinggal pilih tema kelas. Nah, otomatis akan berganti Bapak Ibu. Nah, ini tadi di bannernya sudah berubah Bapak Ibu. Jadilah seperti ini. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada fitur-fitur kelasnya di sini Bapak Ibu. Di sini ada forum, ada tugas ya, ada tugas, lalu ada anggotanya, lalu ada nilai di sini. Di sini forum Bapak Ibu untuk apa? Di sini Bapak Ibu bisa sharing info untuk peserta didik Bapak Ibu. Ya, pengumuman-pengumuman misalnya atau info secara umum bisa di sini Bapak Ibu. Di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa umumkan suatu pengumuman atau informasi apapun untuk kelas itu silahkan disampaikan di sini. Lalu bisa juga ditambahkan link di sini atau ditambahkan video atau apapun bisa di sini Bapak Ibu. Ya dari YouTube bisa, dari file di komputer kita bisa, atau link dari manapun bisa, atau dari Google Drive bisa. Ya. Lalu di sini bisa untuk semua siswa misalnya, tinggal pilih saja semua siswa di sini. Itu forum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada tugas kelas. Tugas kelas di sini Bapak Ibu klik, dia akan dibawa ke halaman ini Bapak Ibu. Misalnya buat. Nah, kalau Bapak Ibu klik buat, dia akan sini muncul tugas, lalu tugas kuis, lalu ada pertanyaan, materi, kemudian topik. Jadi di sinilah Bapak Ibu akan membuat tugasnya atau buat topik-topik. Nah, buatnya di sini Bapak Ibu semua tugas anak-anak didik Bapak Ibu di sini. Ya. Itu bisa aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Baik itu penilaian atau kuis atau pertanyaan atau materi bisa dibuat di sini Bapak Ibu. Masukkan di sini semuanya. Lalu di sini di samping tugas kelas sini Bapak Ibu ya, di sini. Nah, ini ada anggota. Karena tadi baru buat kelas berarti belum ada di sini Bapak Ibu. Belum ada anggota kelas. Karena belum ada yang join. Ya. Di sini akan kelihatan siapa saja anggota di kelas 10 PB misalnya. Siapa saya akan muncul di sini Bapak Ibu di bagian siswa di sini. Nah, di sini ada dua. Bisa undang siswa ya, pakai emailnya siswa ya, atau bisa juga pakai kode kelas yang tadi yang ada di bannernya Bapak Ibu.
Kemudian di sini juga ada anggotanya guru. Misalnya kalau sejarah Indonesia, ya, sejarah Indonesia misalnya ada 2 guru. Nah, ini bisa Bapak Ibu undang guru lain untuk mengajar di kelas ini, atau membuat tugas di kelas ini, atau mau mengedit di kelas ini bisa. Tinggal diundang aja pengajarnya Bapak Ibu. Nah, tinggal cari emailnya, orangnya di mana. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini di samping anggota ada nilai. Karena belum ada kegiatan, maka belum ada nilai. Di sini akan muncul semua nanti kalau sudah ada aktivitas di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Kemudian coba kita balik ya ke kelas yang tadi Bapak Ibu, kembali ke sini. Ya, di sini kalau misalkan mau undang siswa tadi Bapak Ibu tinggal klik aja kode kelasnya di sini, lalu ini di copy Bapak Ibu. Copy kode kelasnya lalu diserahkan ke siswa kita dan mereka akan masuk ke kelas itu melalui join kelas. Mereka akan masuk ke kelas kita melalui join kelas Bapak Ibu. Mereka masuk ke Google Classroom lalu join kelas. Oke Bapak Ibu, itu saja video dari saya, video pertama bagaimana memulai ya Google Classroom, mempersiapkan kelas kita yang baik, Bapak Ibu. Nanti selanjutnya saya akan memberikan video tutorial lebih lagi tentang Google Classroom ini. Bagaimana nanti kita membuat tugas, lalu bagaimana kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam kelas ini, lalu bagaimana kita membuat soal-soal atau kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan berikan di video-video selanjutnya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini saja Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat pagi.